Setelah selesai mengeringkan rambut, Harry memakaikan handuk itu untuk menutupi area atas tubuh Dara. Seharusnya kamu pakai baju yang lebih tebal. Kalau begini jangan salahkan aku, tak sengaja melihatnya. Spontan Dara menyilangkan kedua lengannya di depan dada. Ya, yang nama baju, kalau kena air ya begini. Tuan, lebih baik Anda pikirkan cara agar kita bisa keluar dari sini. Kalau Clayton bangun, dia bisa menagih jika tidak ada saya. Lagi-lagi Harry terlihat santai. Aku tinggal di rumah ini seumur hidupku. Apa kamu pikir hanya ada satu jalan keluar? Ikutlah. Harry meraih dan langsung menggenggam tangan Dara. Tanpa bisa menolak, Dara hanya bisa mengikuti langkah Harry yang terus menarik pergelangan tangannya menuju sebuah ruangan bertuliskan gudang. Sesampainya di dalam, ternyata masih ada satu pintu dengan lorong yang hanya diterangi cahaya remang-remang lampu dinding dan suasana sangat hening. Spontan Dara mendekat, memeluk erat lengan Harry. Ini jalan kemana? Kenapa seram sekali? Nanti kamu akan tahu. Samar-samar terlihat Harry kembali tersenyum. Momen seperti ini mungkin tidak akan terjadi jika Dara tidak ketakutan. Langkah mereka terus berlanjut hingga menuruni tangga yang berkelok. Dara yang sangat takut gelap, hanya bisa melangkah dengan kepala tertunduk. Klek. Ketika mendengar suara pintu, perlahan Dara membuka matanya. Ia terperangah, karena pintu itu terhubung langsung dengan kamar Harry. Gantilah pakaianmu sebelum pergi. Di sana banyak pakaian Liora yang masih tersimpan di lemari. Kamu boleh meminjamnya, dia wanita yang baik, tentu tidak akan marah. Sudah beberapa kali Dara mendengar Harry terus memuji Liora, hingga ia mulai berpikir, jika mungkin benar, Liora adalah orang yang baik kepada Harry meski tidak kepadanya. Karena Liora yang ia lihat hari itu adalah gadis angkuh yang hanya tertawa saat melihatnya disiksa oleh preman suruhan Tuan Johan. Terima kasih. Saya bisa ganti pakaian di ruang laundry. Tadi kebetulan saya mencuci. Dara menunduk hormat lalu melangkah menuju pintu keluar. Namun, Harry tak tinggal diam saja. Ia menarik pergelangan tangan Dara dan membawanya ke ruang walk-in closet. Jika tidak mau pakai baju Liora, pakai bajuku saja. Jangan pergi dengan pakaian basah. Harry melepaskan genggaman tangannya lalu melangkah menuju lemari pakaian untuk mengambil sesuatu yang bisa dipakai Dara. Ini pakailah. Mungkin akan kebesaran, nanti kamu bisa ganti setelah sampai di kamar Clayton dan lain kali kalau mau ganti baju itu di kamar mandi, paham? Paham, saya selalu ganti pakaian di toilet kok. Dara meraih baju kaos oblong hitam dan training panjang dari tangan Harry. Hah, kau berdusta. Harry terkekeh sendiri sambil melangkah keluar dari ruangan itu. Sementara di sana Dara masih berdiri sambil memandangi kepergian Harry. Kenapa dia bisa tahu? Jangan-jangan dia pernah ngintip. Tak ingin terus larut dengan pikiran yang tak menentu, Dara segera mengunci pintu lalu berganti pakaian. Sementara itu, di balkon kamar, Harry sedang berdiri sambil mencoba untuk menelpon Stefan. Halo, besok sebelum ke rumah, mampir belikan ponsel baru untuk Dara. Kamu yang berikan padanya. Kenapa bukan Anda yang memberikan sendiri? Entahlah, sepertinya dia tidak nyaman denganku. Tanpa memperpanjang pembahasan, Harry segera menutup panggilan telepon itu. Di saat bersamaan ia menoleh saat mendengar langkah kaki mendekat. Tubuhnya mematung dengan pandangan mengarah ke Dara yang baru saja selesai berganti pakaian. Ia terpana ketika pakaiannya dikenakan oleh wanita itu. Meski kebesaran dan longgar, entah mengapa di matanya Dara semakin cantik. Kalau begitu saya keluar dulu,
Tuan. Dara segera berbalik hendak pergi meninggalkan kamar tersebut. Dara, tunggu. Langkah Dara terhenti, ia menoleh ke belakang. Terlihat Harry sedang melangkah ke arahnya. Ada apa Tuan? Harry terlihat gugup hingga lupa hal apa yang ingin ia katakan tadi. Aku merasa telah salah menilaimu selama ini. Aku harap kedepannya hubungan kita lebih baik lagi. Dara terlihat sedikit tak percaya saat mendengar ucapan Harry. Tidak apa, Tuan. Lagi pula tidak ada perlu diperbaiki. Anda tahu, akhir sebuah cerita itu selalu dengan tanda titik, bukan koma. Itu artinya, apapun kisahnya, sedih atau senang, semua yang berakhir akan tetap berakhir. Kedua tangan Harry terkepal erat, ia tak mampu berkata-kata. Ia sadari jika di sini dirinya yang kurang berjuang saat itu, seharusnya ia tidak mudah percaya, seharusnya ia terus mencari tahu kenapa Dara tiba-tiba memutuskan hubungan mereka. Saya, permisi. Dara kembali melanjutkan langkahnya keluar dari dalam kamar. Setelah ini ia harus ke ruang laundry, mencuci pakaiannya yang tadi basah. Dan juga berganti pakaian, ia tidak mungkin masuk ke kamar dengan memakai pakaian Harry, Ninda pasti akan curiga. Ini untukku. Tanya Dara saat Stefan tiba-tiba memberikannya ponsel baru pagi ini. Dari Tuan Harry. Dia tidak bisa memberikan langsung, katanya takut tidak nyaman dan menolak. Pakailah, hari ini kami harus keluar kota, takutnya ada yang penting dan kami harus menghubungimu. Perlahan Dara meraih ponsel itu dari tangan Stefan. Sepertinya memang rusak. Karena ini penting aku akan menerimanya. Sampaikan ucapan terima kasihku padanya. Tentu saja. Kalau begitu aku naik ke atas, Clayton. Belum mandi. Dara tersenyum kepada Stefan lalu melangkah menaiki tangga. Tak berselang lama, tiba-tiba Harry muncul dari balik dinding pembatas ruangan. Bagaimana? Dia terima. Tentu saja, jawab Stefan singkat. Dia bilang apa? Tanya Harry yang terus merasa penasaran. Hanya mengucapkan terima kasih, Anda harus berusaha lebih keras. Kita harus pergi sekarang Tuan. Stefan melirik jam di pergelangan tangannya lalu bergegas pergi. Sementara Harry masih berada di sana. Dugaannya benar, Dara pasti akan menghindarinya mulai sekarang karena ia yang tiba-tiba saja berubah. Hufi, tidak akan mudah. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku harus membuat traumanya hilang. Sekitar pukul 8 pagi, Harry sudah berada di dalam pesawat jet pribadi. Ia duduk bersandar dengan gelisah karena tak henti-hentinya memikirkan Dara. Sebelum terbang, lebih baik Anda menelponnya. Stefan menyodorkan nomor ponsel baru yang tadi juga ia beli bersama dengan ponsel Dara. Jika biasanya Harry akan gengsi akut, kali ini berbeda. Ia meraih nomor ponsel itu dengan gerakan cepat. Setidaknya aku harus memastikan dia sudah memakai ponsel barunya. Bilang khawatir saja susah, gumam Stefan. Harry mencoba untuk menghubungi nomor tersebut. Namun, setelah beberapa saat mencoba tidak ada jawaban padahal panggilan masuk. Ia seolah tak menyerah dan mencoba lagi. Halo, Dara. Ucapnya saat panggilan telepon itu terhubung. Halo, ini siapa ya? Kening Harry mengerut ketika bukan suara Dara yang ia dengar. Saya Harry. Dara mana? Tuan muda. Oh ini. Dara sedang di taman belakang bersama Clayton dan Tuan Nico. Hah, Nico. Harry yang tadi duduk bersandar, spontan langsung menegapkan posisinya. Sampai saat ini ia masih mencurigai Nico yang ia rasa mempunyai perasaan kepada Dara. Karena setiap bertemu, Nico akan menanyakan tentang keadaan Dara. Benar.
Tuan Nico ingin bermain bersama Clayton sepertinya. Harry kembali bersandar lemas setelah mengakhiri panggilan telepon itu. Rasa cemburu menggerayangi sekujur tubuhnya. "Saya nonaktifkan ponsel Anda Tuan, pilot siap terbang," ucap Stefan seraya menonaktifkan ponsel Harry. Tak lama suara mesin pesawat mulai terdengar, baling-baling berputar kencang dan pesawat pun lepas landas. Setelah beberapa saat diam dalam pikirannya sendiri, tiba-tiba Harry berdiri dari posisinya, menoleh ke arah Stefan. "Putar balik, aku tidak jadi pergi." "Heh." Stefan ikut berdiri dengan tatapan tak percaya. "Anda serius? Ini kita sudah di atas ketinggian ratusan kaki, masa belok?" "Pokoknya putar balik," tegas Harry yang tetap kekeh. "Baiklah." Stefan menghela napas panjang lalu bergegas menuju bagian depan pesawat, mendekati kopilot. "Pak Pilot, kita putar balik sekarang. Kalau tidak bisa tolong bilang sendiri ke Tuan Harry, minta dia turun di sini saja." "Hui." Stefan bersandar di tangga pesawat saat baru saja turun. Ia lemas dan pusing. Untuk menuruti permintaan Gillette sang atasan, pilot harus mengalihkan rencana dan membutuhkan beberapa waktu untuk bisa kembali mendarat di landasan terbang. Sementara Harry yang terlihat baik-baik saja, melangkah cepat meninggalkan tempat itu. Sejak malam tadi ia benar-benar tidak tenang, karena ternyata membuat Dara memaafkannya bukanlah sesuatu yang mudah. Bukan hanya itu, ia juga merasa Dara mencoba untuk membangun batasan di antara mereka, menegaskan bahwa tidak ada yang perlu diperbaiki di antara mereka. Ia tak terima, apalagi firasatnya mengatakan bahwa Nico mencoba untuk mendekati Dara. "Tuan, tunggu saya." Dengan raut wajah pucat, Stefan melangkah pergi, menyusul Harry. Terlihat ia berusaha menghubungi pihak manajemen perusahaan yang akan mereka kunjungi, karena mau tidak mau pertemuan hari ini gagal. Karena pembatalan sepihak yang dilakukan Harry hari ini, ia mengalami kerugian ratusan juta. Tetapi semua itu tidak berarti jika dibandingkan dengan rasa cemburunya. Hari menjelang siang, Dara terlihat tidak nyaman ketika harus satu ruangan dengan Nico. Sejak tadi ia hanya diam, seraya memperhatikan pria itu sangat akrab dengan Clayton. Nico menoleh menatap Dara yang sejak tadi hanya diam di sebelahnya. Sejenak ia terdiam menatap wanita yang entah bagaimana semakin cantik di matanya. "Dara, berapa nilai kontrak yang kamu tanda tangani?" "Bukan urusan Anda. Saya akan menyelesaikan tugas saya di sini lalu pergi, jadi jangan merasa terganggu. Saya harap Anda benar-benar tulus menyayangi Clayton, tidak seperti sikap palsu Anda di depan semua orang." "Cek, kamu masih saja keras kepala." Nico mengubah posisinya menghadap Dara. "Katakan saja, berapa nilainya? Jika memang tujuan kamu datang kemari hanya karena uang, aku akan mengganti dengan nilai yang sama. Syaratnya hanya satu, pergilah dari hidup Harry selamanya." Dara mencengkram erat gelas di tangannya. Tiba-tiba ia mengingat semua perlakuan manis Harry malam tadi. "Apa Anda benar-benar takut kami kembali bersama? Atau Anda masih tidak terima karena saya memilih Harry hari itu, bukan Anda?" Nico kembali menegapkan posisinya mengalihkan perhatian kepada Clayton yang sedang berbaring di stroller. "Menolakku hari itu adalah kesalahan terbesarmu." Nico menyeringai tipis sambil kembali menatap Dara. "Kau ingat ucapanku hari itu? Kamu ada, tidak untuk dimiliki siapapun. Kecuali kamu datang kepadaku." 12 tahun telah berlalu tetapi Nico seolah kembali mempertegas sumpahnya saat itu. Kala itu Dara juga adalah cinta pertamanya sama seperti Harry.
Namun karena keegoisan dan tidak terima ditolak, akhirnya Nico melakukan segala cara untuk membuktikan kepada Dara bahwa tidak ada satupun laki-laki yang bisa membuat gadis itu bahagia selain dirinya. Dara terlihat malas menanggapi ucapan Nico. Ia segera berdiri dari posisi duduknya. "Jika Anda sudah selesai di sini, Anda bisa bawa Clayton masuk, permisi." Ia membungkuk hormat lalu hendak berbalik pergi. "Tunggu sebentar." Nico meraih pergelangan tangan Dara lalu berdiri dari posisi duduknya. "Aku berikan waktu untuk kamu mempertimbangkan tawaranku. Berapapun yang kamu minta untuk membayar ganti rugi surat kontrak itu, akan aku berikan. Asal kamu tidak muncul lagi di hadapan Harry. Lepas, saya tidak." Dara tak bisa melanjutkan ucapannya, ketika dari jarak beberapa meter ia melihat Harry muncul dari dalam mansion, berjalan ke arah ia dan Nico. Melihat Dara terdiam, membuat Nico ikut mengalihkan pandangan, dan ia segera melepaskan pergelangan tangan Dara ketika melihat yang datang adalah orang yang ia pikir telah pergi keluar kota hari ini. "Harry, aku pikir kamu keluar kota?" tanya Nico saat sang sahabat sampai di hadapannya. Terlihat Harry tak langsung menjawab, ia melirik Dara dengan sorot mata tak biasa, hingga akhirnya kembali menatap Nico. "Rapatku di-cancel. Aku pikir kamu tidak punya cukup waktu untuk bermain-main di sini karena banyak tugas yang aku berikan, tapi ternyata kamu cukup santai juga." Nico tersenyum sinis ketika mendengar nada bicara Harry yang tidak seperti biasanya. Ia bisa merasakan jika pria itu cemburu terhadapnya. "Aku datang ke kota ini hanya untuk meninjau ulang manajemen hotel dan resort. Semua adalah hal kecil yang bisa aku kerjakan kapanpun. Jadi aku datang kemari untuk bermain bersama keponakanku, kau keberatan?" Dara hanya bisa melihat Harry dan Nico yang saling melempar tatapan tajam. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kedua pria ini? Batin Dara. Tidak. Harry kembali membayangkan saat ia baru tiba dan melihat Nico menggenggam tangan Dara. Hal itu membuat sekujur tubuhnya meremang. "Tentu saja kamu boleh datang kapanpun. Dan karena sekarang kamu di sini, ayo kita minum kopi di ruanganku." "Tentu saja, ayo." Nico melirik Dara sebentar, kemudian bergegas meninggalkan tempat itu dengan langkah santai. Sementara Harry masih di sana. Ia mengubah posisi tubuhnya menghadap Dara yang saat ini sedang berdiri di samping stroller Clayton. "Kau berusaha untuk menjauhiku, tapi begitu dekat dengan Nico. Kita bicara nanti, kamu harus menerima hukuman dariku atas ketidakadilan ini." Harry membungkuk mencium kedua sisi pipi Clayton lalu bergegas pergi dari tempat itu. Di sana Dara masih berdiri sambil memandangi kepergian Harry. "Sebenarnya apa yang kamu inginkan dariku?" Situasi di antara Harry dan Nico mendadak hening, tak seperti biasanya. Mereka akan saling berbagi cerita dan tertawa bersama. Setelah beberapa saat suara cangkir yang bergesekan dengan sendok membuat mereka kembali saling menatap. "Aku merasa kamu sedang kesal kepadaku, apa aku benar?" tanya Nico pada akhirnya. "Tidak. Itu hanya perasaanmu saja. Maaf, karena tadi aku bertanya seperti itu. Akhir-akhir ini aku banyak pekerjaan yang membuat tidak fokus," jawab Harry lalu kembali menyeruput kopinya. Nico kembali terdiam, menatap Harry dengan serius seolah mencari pembenaran dari rasa penasarannya. "Apa kau merasa jika Dara semakin cantik akhir-akhir ini?" "Of, uhuk. Harry sampai memuncratkan kopinya saat mendengar pertanyaan Nico. Ia kembali menatap Nico sambil membersihkan bibirnya dengan tisu. "Apa maksudmu? Harry, apa aku boleh jujur satu hal kepadamu?" Nico terlihat begitu serius dengan ucapannya.
Ia seolah sangat penasaran dengan tanggapan Harry kali ini. Apa itu? Harry meletakkan cangkirnya lalu kembali menatap Nico. Dulu sekali, aku pernah menyatakan perasaan padanya tapi dia menolakku dan memilihmu. Jika sekarang aku kembali menginginkan dia, apa kau keberatan? Pertanyaan Nico benar-benar tidak main-main. Tangan Harry terkepal erat di bawah meja kerjanya, kedua netranya terpaku dengan raut yang tak biasa. Ternyata dugaannya benar, jika selama ini Nico memendam perasaan kepada Dara. Tiba-tiba ia kembali mengingat amarah Nico 12 tahun yang lalu. Kala itu mereka sempat beradu tinju karena hal yang tak Harry mengerti. Nick, apa karena ini kau pernah sangat membenciku? Hingga akhirnya kau kembali bersikap baik saat aku setuju menikah dengan Liora. Nico membisu sambil memundurkan tubuhnya, bersandar di kursi. Harry menghela napas panjang dengan kepala tertunduk. Aku harap kau masih sahabat yang aku kenal dulu. Harry berdecak lalu kembali menatap Nico. Ah tidak, kau lebih dari sahabat. Kamu adalah saudaraku. Tentu saja. Kau sudah seperti saudara sendiri bagiku. Nico melihat jam di pergelangan tangannya untuk mengakhiri pembahasan menyebalkan yang malah membuatnya kalah bicara. Aku harus pergi sekarang, sampai jumpa besok. Nico menghabiskan minumannya lalu beranjak pergi dari ruangan itu. Jari jemari kanan Harry terus memutar-mutar pulpen saat memandangi kepergian Nico. Dari ekspresi wajah yang ia tunjukkan, seolah mengisyaratkan sesuatu yang semakin membuat pikirannya tak tenang. Setelah beberapa saat, Harry meraih ponselnya untuk menelpon seseorang. Halo. Selidiki sesuatu untukku. Aku akan bayar berapapun, kerjakan dengan cepat.